Pegang erat-erat, kita akan masuk ke cerita balas dendam paling gila. Jauh di dalam reruntuhan kuno, Ryoga menemukan roh Sora Kashiwagi, petarung legendaris yang dulu menyelamatkan banyak warga sipil, tapi bukannya dikenang sebagai pahlawan. Sora malah dikhianati oleh komandannya sendiri, Naruhito Byakugo. Pria bajingan itu sengaja menjadikan Sora dan pasukannya sebagai umpan, membiarkan mereka mati, lalu mencuri semua kejayaan itu sendirian. Sementara semua jejak pengorbanan Sora dihapus bersih. Ryoga menggali kebenaran pahit itu dan mengubah rasa sakit Sora menjadi tawaran baru, yaitu balas dendam. Dia berjanji akan membantunya menuntaskan masalah ini, asalkan Sora setuju menjadi bawahan Undead Yang, dan yang terjadi selanjutnya sungguh gila. Ryoga menyiapkan mayat ras naga sebagai wadah jiwa Sora, menciptakan tubuh yang jauh lebih kuat daripada yang dia berikan di kehidupan sebelumnya. Setelah Sora setuju, dia bangkit dalam tubuh super itu, mempertahankan kemampuan bertarungnya, dan bisa terus bertambah kuat seiring waktu. Tapi tunggu dulu, kenapa Ryoga melakukan semua ini? Awalnya, umat manusia menjalani hari biasa, sampai monster tiba-tiba tumpah ruah dari portal tanpa peringatan, yang pada akhirnya langsung menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Namun, beberapa orang membangkitkan kekuatan berkat sistem misterius. Mereka kemudian dikenal sebagai Hunter, sosok tangguh yang akhirnya berhasil menyelamatkan dunia ini. Dengan menaklukkan portal-portal itu, kekuatan para Hunter terus meningkat, naik dari peringkat 1 hingga 7 bintang. Luar biasanya, ada 7 Hunter yang berhasil mencapai peringkat 9 bintang berkat berkah dari para rasi bintang, lalu mendirikan 7 keluarga besar yang menguasai dunia. Sayangnya, karakter utama kita, Seinen Ryoga, adalah sebuah anomali. Dia manusia pertama dalam sejarah yang menembus peringkat 9 bintang, tanpa sedikit pun berkah dari rasi bintang. Hal ini jelas bikin 7 keluarga besar kepanasan, dan para dewa rasi bintang menganggap keberadaannya bisa memicu kehancuran fatal pada tatanan dunia. Karena itu, mereka melacak dan mengepungnya di sebuah kota yang terbakar. Salah satu dari 7 keluarga besar muncul, memicu pertarungan mematikan yang bahkan sampai mengorbankan lengan kanan jagoan kita. Kini, dia tersungkur tak berdaya sambil menatap lawannya, si brengsek bernama Dimitri, yang duduk santai mengejeknya. Usut punya usut, Dimitri ini juga Hunter 9 bintang, dan dia adalah reinkarnasi murni dari Odin, sang raja penyihir. Ryoga yang sekarat memaksa bertanya kenapa Dimitri ingin membunuhnya. Dia penasaran, apakah ini karena dia sama sekali tidak punya berkah rasi bintang? Sekarang perhatikan baik-baik, apakah karena dia menolak tunduk pada keluarga besar? Dimitri dengan santai menjawab, kalau kedua alasan itu benar. Dimitri juga menegaskan kalau para rasi bintang sendiri yang menginginkan kematiannya, jadi sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dia bilang rasanya terlalu aneh, kalau ada orang yang bisa sekuat itu tanpa bantuan dewa. Dimitri menyebut Ryoga sebagai raja abadi yang kekuatan sendiriannya bisa menyamai gabungan 7 keluarga besar dan para rasi bintang. Jelas itu sebuah ancaman masif. Lebih parahnya lagi, Dimitri jujur kalau 7 keluarga besar sudah kewalahan hanya untuk saling mengawasi satu sama lain. Dimitri bilang Ryoga telah menodai hukum alam dunia ini karena dia adalah seorang necromancer, dan dengan memanipulasi mayat, dia telah menginjak-injak keseimbangan mutlak dunia. Dimitri menjelaskan bahwa dalam duel level 9 bintang, kekuatan dewa rasi bintang lang yang pada akhirnya menentukan sang pemenang. Karena Ryoga memakai kekuatan kotor, para dewa telah membuangnya. Dimitri sesumbar itulah perbedaan level mereka berdua, tapi Ryoga membalasnya dengan tajam, mengingatkan si sombong ini bahwa dia cuma bisa bacot besar karena berlindung di balik kekuatan Odin. Ryoga lalu tersenyum dan bilang kalau dari tadi dia cuma mengulur waktu. Kini, saatnya dia benar-benar menunjukkan kemampuan aslinya. Ryoga meledakkan aura pekat untuk meregenerasi tulang belulang di sekitarnya, membangkitkan semuanya menjadi pasukan undead. Dimitri malah meremehkannya, bilang dia sama sekali tidak menyangka Ryoga masih menyimpan sisa tenaga sebesar itu. Sebagai balasannya, Dimitri bertekad memakai sihir terkuatnya untuk menghabisi Ryoga. Tanpa bergeser sedikit pun, Dimitri mulai merapal jurus pamungkas yang super destruktif, membuat Ryoga kaget. Dia sadar Dimitri akan menggunakan mata Dewa Odin.
Sudah pasti, jurus andalan Ryoga tidak akan punya peluang melawan kekuatan dewa gila seperti itu. Ryoga hanya menatap ledakan sihir luar biasa yang melesat ke arahnya. Tapi anehnya, bukannya ketakutan, dia malah tersenyum karena punya satu rencana terakhir. Dmitri jelas kaget melihat lawannya malah tertawa. Lalu dia menyadari ada benda aneh di tangan Ryoga. Benda itu ternyata artefak langka yang bisa memanipulasi waktu. Dan benda itu dikenal sebagai jam saku Chronos. Artefak tersebut merespons energi rasi bintang saat Ryoga mengangkatnya. Serangan sihir itu menghantam dan langsung diserap artefaknya, yang akhirnya memenuhi syarat aktivasi utama. Hal ini secara instan memicu proses regresi waktu. Usut punya usut. Syarat untuk mengaktifkan jam saku Chronos adalah penggunanya harus berperingkat 9 bintang. Lalu mengisi jam itu dengan energi murni rasi bintang. Karena Ryoga tidak memilikinya, kalian dan aku pasti sepemikiran di sini. Dia meminjam kekuatan milik Dmitri. Dmitri menatap ngeri, berteriak panik mempertanyakan apa yang sebenarnya telah Ryoga perbuat. Ryoga meledeknya santai, bilang kalau kekuatan Odin yang dibanggakan itu sekarang resmi dia ambil. Sambil mengacungkan jari tengah, Ryoga berjanji akan menghancurkan Dmitri dan 7 keluarga besar pada pertemuan mereka berikutnya. Detik itu juga, kilatan cahaya membutakan menelan arena tempur sebelum semuanya menjadi gelap. Sesaat kemudian, Ryoga terbangun di kamarnya dan menyadari kalau dia kembali ke rumah lama tempat dia tinggal dulu. Ryoga benar-benar murka mengingat Dmitri membunuhnya karena alasan sampah, dan dia tidak sabar menuntut balas. Namun sayangnya, artefak itu kini hancur karena dua benda sama tidak bisa eksis di satu dimensi, dan waktu tidak akan bisa diputar mundur lagi dari titik ini. Meski begitu, Ryoga sangat bersyukur artefak itu berhasil menyala tanpa perlu berkah langsung dari rasi bintang hebatnya. Dia mundur tepat ke 23 tahun lalu. Tak lama setelah keluar dari panti asuhan, persis di hari saat sistem muncul. Sama seperti dulu, layar sistem melayang di depannya, menyuruhnya memilih kelas yang cocok. Namun sistem mengingatkannya untuk mempertimbangkan bakat bawaannya. Bakat bawaan Ryoga sendiri dikenal sebagai pikiran jernih, sebuah kemampuan langka yang memberikan kekebalan total terhadap serangan mental. Untuk kelasnya, dia diberi pilihan antara seniman bela diri, penyihir, atau pendeta. Ryoga sama sekali tidak kaget dengan ini karena dia tahu di level pemula cuma ada opsi kelas dasar. Sebelum regresi, dia sebenarnya mengambil rute penyihir, tapi kali ini dia ogah buru-buru. Tapi jangan salah, untuk kesempatan kedua ini, Ryoga bertekad menjadi jauh lebih gila dan memastikan dirinya bertahan hidup sampai titik akhir. Dia juga berniat memeras semua informasi dari masa-masa emasnya sebagai Hunter 9 bintang. Ryoga langsung tancap gas ke pasar Hunter Natsuhabara. Saat si penjaga toko masih sibuk promosi barang dagangannya, Ryoga langsung memotong omongan. Bilang kalau dia mau membeli cincin kegelapan kalam. Si penjaga langsung melongo, karena itu jelas-jelas barang terkutuk. Tapi Ryoga menenangkannya, bilang dia sudah tahu resikonya, dan cuma peduli berapa harga barang aneh itu. Penjaga toko kemudian menegaskan bahwa tokonya lepas tangan atas segala bahaya yang terjadi kalau dia ngotot membelinya. Ryoga sangat paham kenapa penjaga itu sampai panik, karena tidak ada orang waras di dunia ini yang sudi bayar 2 juta demi cincin yang ngasih segala jenis debuff mematikan. Pembelian gila ini langsung menguras separuh tabungan hidupnya. Sebelum memakai cincin itu, sistem memperingatkan bahwa memakainya bakal membuat penggunanya digerogoti kutukan mental ganas. Namun tak ada yang tahu, cincin rongsok ini menyimpan rahasia besar. Siapapun yang menaklukkan kutukannya akan langsung menerima pengetahuan absolut serta kekuatan nekromansi murni. Begitu cincin terpasang, Ryoga ditarik ke dalam dimensi gelap. Dan dia lumayan kaget melihat wujud kutukan yang harus dilawannya adalah Dmitri. Dmitri dengan congkak memberitahu, Ryoga tak punya harapan menang tanpa energi rasi bintang. Karena serangan biasa jelas tidak akan mempan menggores kulitnya yang dilindungi dewa. Dia terus mengejek musuh bebuyutannya itu. Menyebutnya nekromancer buangan yang mustahil menang meski sudah kembali ke masa lalu. Lalu Dmitri menembakkan energi mautnya. Percayalah padaku, kalian dan aku bakal puas melihat kelanjutannya nanti. Jari mengarah ke Ryoga, tapi dia santai aja aktifin teknik pikiran jernihnya.
dan sukses nahan serangan Dmitri. Berkat ini, Ryoga berhasil nyelesain ujian cincin kegelapan. Ikutin gue, kalian bakal lihat Ryoga bangunin kekuatan nekromancer di cincin itu. Ternyata cara patahin kutukannya adalah, jangan melawan. Karena tahu trik ini, dia berhasil deh. Jadi nekromancer pertama di dunia. Karena sadar gak bakal menang lawan 7 keluarga besar tanpa bantuan rasi bintang. Dia mutusin buat nyiptain rasi bintangnya sendiri aja. Yang bakal milih dia, ya si nekromancer ini. Setelah lolos ujian, Ryoga dapat tambahan satu opsi kelas baru buat dipilih. Yaitu kelas nekromancer, kelas gila ini. Pakai mayat atau jiwa sebagai sumber kekuatan. Sebagai bonus kelas pertama, dia dapat skill pasif pemandu kematian. Efeknya lumayan banget. Bisa ngurangin pemakaian energi spiritual sampai 20% pas aktifin atau nahan sihir panggilan. Ryoga senyum puas, terus dia ngechat kalau sekarang cuma punya 2 skill, yaitu bangkitkan undead ranke dan kendali tulang yang juga ranke. Buat skill bangkitkan undead, dia bisa ubah mayat jadi pasukan tanpa jiwa. Nah, kalau kendali tulang, ngasih dia kemampuan buat masukin sihir ke tulang biar bisa digerakin bebas. Gara-gara dia kembali ke masa lalu, ranknya ikut reset dari awal. Walau semua ilmu nekromancer dari cincin udah ada. Di otaknya, skillnya belum bisa dipakai. Ryoga sadar dia gak bisa ngelawan aturan level dan rank bintang dari sistem. Kalau cuma ngikutin sistem, dia mentok di bintang ke-7, dan gak bakal nyentuh bintang ke-9, yaitu batas dewa, kalau pakai cara biasa. Ryoga mikir jadi nekromancer di awal aja gak cukup. Buat ngalahin Dmitri, dia butuh bintang pelindung. Ngomong-ngomong, ini tuh rasi bintang yang ngasih perlindungan ke Hunter. Gak lama, Ryoga langsung siap-siap dan pergi menuju kuil milik Charonos, rasi bintang kuno yang redup setelah dihajar Zeus dan Dewa Olympus. Pas sampai di kuil, Ryoga ngeluarin artefak rusak itu dan menghancurkannya di atas altar. Suasana langsung berubah total, dan Ryoga tiba-tiba udah ada di dimensi Raja Titan yang tumbang. Charonos ngamuk dan nanya siapa yang berani ganggu ketenangannya, tapi Ryoga nyantai aja nyapasi dewa. Charonos mendekat dan salvok sama artefak di tangannya. Dia langsung nanya, apa Ryoga memutar waktu? Dan Ryoga membenarkannya. Charonos kagum dengarnya, bilang itu bukan pencapaian biasa. Tapi dia penasaran, kenapa Ryoga bangunin Dian. Charonos itu bapaknya Poseidon, dewa yang menelan anak-anaknya karena ramalan jatuhnya Titan. Tapi, dia dirampas habis-habisan sama Olympus dan dibiarkan terlupakan begitu saja. Ya, tragis banget. Perhatikan baik-baik, ini bagian paling gila. Ryoga nebak Charonos masih dendam sama Olympus. Bukannya takut, Ryoga malah nanya, apa sang dewa mau balas dendam? Charonos kaget dengar pertanyaan itu, dan nanya apa maksud Ryoga. Dengan santai Ryoga bilang, Charonos bisa balas dendam kalau mau jadi bintang pelindungnya. Charonos jelas ngamuk pas. Dengar ini, dia nanya apa manusia remeh kayak Ryoga berani ikut campur urusan dendamnya. Emang manusia biasa bisa runtuhin Olympus? Charonos mengulurkan tangan ke Ryoga dengan penuh amarah. Tapi Ryoga cepat-cepat bilang kalau dia pernah tembus bintang ke-9 tanpa bantuan rasi manapun. Zeus juga masuk daftar target balas dendamnya. Ternyata Ryoga ngincer buat hancurin ke-7 keluarga besar, bukan cuma Romanov doang. Ryoga bilang, kalau mereka tumbangin keluarga besar, pengaruh Olympus di bumi bakal hancur. Ini bakal jadi awal mula balas dendamnya. Charonos meremehkan, bilang Ryoga ngomongin dendam. Padahal rencananya barusan tuh cuma target receh. Charonos bilang Ryoga mungkin memang cukup kuat buat aktifin jamnya. Tapi dia ingetin, kalau orang pilihan rasi bintang gak bisa ambil jalan nekromancer. Charonos terang-terangan nolak, karena gak bisa kerja sama dengan sesuatu yang ngelawan takdir, karena sifat dasar mereka beda jauh. Ryoga setuju itu mungkin berlaku buat dewa waktu, tapi ceritanya beda buat dewa panen. Ternyata, rasi bintang bikin kontrak berdasarkan kecocokan sifat asli, bukan dari kekuatan fisik. Intinya, Charonos itu dewa panen dan waktu, dan sabit adalah simbol panen, yang juga jadi simbol kematian. Panen dan mati sama-sama ngewakilin siklus hidup, mati, dan lahir kembali. Alias ngelawan hukum alam. Charonos langsung emosi dengar ini, dan ngebentak Ryoga. Nanya kenapa dia berani nyamain sang dewa sama kematian. Charonos nyuruh Ryoga jangan melunjak, tapi Ryoga nyuruh dia buang gengsinya.
Ryoga nanya apa dia mau hidup tanpa kekuatan atau nama. Ryoga bilang dia bebas jadi kakek tua keras kepala kalau mau terus diinjak Olympus selamanya. Ryoga datang ke sana karena ngira Kronos bakal milih balas dendam walau harus ubah wujud. Ryoga ngajak Kronos gabung biar mereka bisa rebut lagi kekuatan buat hancurin Olympus. Jauh di lubuk hatinya, Ryoga sadar satu-satunya cara adalah bikin Kronos gabung. Nah, kalian ngerasain tegangnya kan? Kronos tiba-tiba senyum. Dia bilang belum lupa sama dendamnya, tapi Ryoga harus buktiin dulu kalau dia pantas jadi kekuatan utamanya. Dia nanya apa Ryoga siap nahan rasa sakit luar biasa akibat memutarbalikkan sifat alaminya. Sang dewa nyuruh dia nahan penderitaan itu sambil janji bakal jadi bintang pelindungnya kalau dia berhasil. Ryoga kaget karena Kronos gak buang waktu sama sekali. Tiba-tiba aja Kronos ulurkan tangan buat angkat Ryoga jadi orang sucinya. Ryoga bingung maksudnya orang suci apaan, tapi sebelum sempat mikir, kekuatan Kronos langsung mengalir deras ke tubuhnya. Rupanya, seorang saint menerima kekuatan suci sebagai perwakilan rasi bintang. Masalahnya, Ryoga udah punya elemen gelap necromancer. Jadi dua kekuatan ini saling tabrakan di dalam tubuhnya. Ryoga kesakitan banget, tapi dia tahu kesempatan dapat pelindung bakal melayang kalau dia pingsan. Ryoga jatuh berlutut, tapi nolak nyerah, karena dia wajib nahan rasa sakit gila ini. Gak lama, Ryoga balik ke Jepang sambil senyum puas, karena sukses bikin kontrak sama Kronos. Sang dewa sekarang nongkrong di ruang mentalnya, dan kaget banget ngelihat betapa jauhnya dunia udah berubah. Ryoga pusing dengar dia ngoceh terus. Padahal Kronos sekarang gak punya pengikut, hilang kekuatan, dan miskin perlindungan dewa. Kronos emang balik jadi rasi bintang, tapi malah dipaksa ambil peran malaikat maut gara-gara sabit itu. Ryoga akhirnya sadar kalau ini jadi tugasnya buat bangun semuanya dari nol biar kekuatan Kronos balik lagi. Kronos nyaku antusias banget setelah sekian lama tertidur, dan nyuruh Ryoga sebarin namanya ke seluruh dunia, karena sekarang dia adalah saint. Asal tahu aja, saint itu rank tertinggi di jalur pendeta. Ryoga bener-bener gak nyangka Kronos ngubah necromancer jadi pendeta suci. Ryoga juga dapet skill orang suci ksatria putih. Ini sihir suci yang ngilangin semua penalti pas pakai skill necromancer. Terus, dia punya sarap kehidupan, sihir suci buat hisap energi musul yang bisa dipakai buat buff fisik atau nyembuhin luka. Intinya ini, kekuatan suci yang tercemar energi kematian. Kalau pendeta biasa pakai kekuatan suci dari dewa, necromancer pakai energi spiritual, dan ini pertama kalinya Ryoga tahu keduanya bisa digabung. Ryoga bilang ke Kronos, manggil pasukan mayat sambil pakai skill suci pendeta di saat bersamaan. Tuh bener-bener ngecet abis. Kronos selalu bilang dia bukan sekadar bintang pelindung biasa. Karena dia gak cuma milih Ryoga jadi pionnya doang. Ryoga baru sadar semua ini udah direncanain. Dan Kronos ngakak, ngingetin dia itu mantan Raja Dewa. Sampai di sini dulu ya. Percaya deh kalian pasti penasaran lihat Ryoga ngetes kekuatan barunya di Taman Kuno. Sini kawan temani aku bahas soal gate. Gate ini pintu ke dimensi lain, dan dibagi jadi tip mengalir yang akan hilang kalau bosnya mati. Ada juga tip tetap yang selalu ada secara permanen. Nah, Taman Kuno ini adalah gate tetap ukuran sedang dengan syarat masuk bintang 1, karena gate-nya tetap dan batasnya cuma buat hunter bintang 1. Gate ini jadi tempat paling gampang buat hunter pemula. Sesampainya di depan pintu masuk gate itu, Ryoga melihat banyak hunter lain yang sibuk mencari party, padahal dulu dia juga sering begitu tapi timnya selalu saja ampas. Tiba-tiba ada sebuah party yang mendekati Ryoga untuk bertanya apakah dia mau ikut bergabung bersama tim mereka. Ryoga dengan santai menolak cowok itu dan bilang kalau dia baik-baik saja sendirian. Cowok itu agak malu dan nanya apa Ryoga beneran aman sendirian soalnya dia kelihatan seperti hunter. Baru teman-teman cowok tadi menyuruhnya untuk tidak usah mempedulikan Ryoga karena Ryoga sendiri yang menolak ajakan party mereka dengan sombong. Di sisi lain Ryoga malah sangat kegirangan sendirian karena dia mau pamer dan menguji jurus barunya. Begitu masuk ke Taman Kuno Ryoga menyadari kalau suasananya sangat sunyi. Dia hafal betul pola seperti ini, biasanya ada monster yang tiba-tiba melompat. Belum juga selesai bicara seekor goblin, langsung menerkamnya dari belakang. Ryoga dengan sangat
santai menghindari serangan goblin itu dan membiarkannya terbuka. Ryoga mencekik leher monster itu sambil berterima kasih karena sudah capek-capek datang cuma buat mati. Ryoga mengaktifkan bakat bawaannya, yaitu Kesatria Putih, yang mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan suci. Dia juga menambahkan jurus pengisap nyawa untuk menyerap vitalitas goblin itu. Goblin ini menjerit ketakutan saat nyawanya tersedot habis. Ryoga baru sadar kalau sensasi memakai kekuatan suci dan kekuatan spiritual ternyata hampir sama. Tidak lama kemudian Ryoga sudah selesai menyedot nyawa monster jelek itu, lalu membuangnya ke tanah. Tiba-tiba Ryoga kaget bukan main saat menyadari statusnya naik tajam hanya dengan menghisap. Monster ini sungguh gila karena dia bisa menaikkan statusnya dengan mudah. Dari hasil hitungannya, setelah membunuh 25 goblin dia pasti sudah naik satu level. Seperti biasa Kronos muncul dan bertanya pada Ryoga. Apa dia suka dengan kekuatan barunya, dan Ryoga harus mengakui kalau jurus ini sangat epik. Mumpung ada mayat goblin yang tergeletak, Ryoga memutuskan untuk mencoba kekuatan membangkitkan mayat hidupnya. Dia merapalkan mantra andalannya dan tanpa masalah goblin itu langsung bangkit kembali. Dia mendapat notifikasi karena tingkat penyelesaian zombinya sangat tinggi. Status goblin ini langsung meningkat 97,2%. Goblin ini dapat rating bintang 1. Ryoga berpikir kalau zombie ini bisa diandalkan untuk mengerjakan tugas satu orang di taman kuno. Tiba-tiba ada 3 zombie lagi muncul dari kejauhan dan Ryoga memutuskan untuk memakai mereka sebagai subjek tes. Perhatikan baik-baik kawan, karena bagian ini mulai gila. Ryoga melepas zombie goblinnya ke arah 3 monster itu. Zombinya langsung menerkam dan menggigit leher lawannya, salah satu goblin menebas punggung zombie itu, tapi tebasannya sama sekali tidak mempan pada sang mayat hidup. Ryoga meledek monster itu dengan bilang kalau teman mereka sekarang sudah jadi zombie dan tidak akan bisa mati biarpun diserang di titik vitalnya. Ryoga dengan sangat cepat mencengkeram salah satu goblin dari belakang dan langsung menghisap nyawanya sampai kering. Dia lalu mencoba jurus pengisap nyawa pada goblin yang baru saja dibunuh oleh zombie miliknya. Ternyata jurus itu berhasil dan Ryoga tersenyum lebar karena sadar daya tahan jurus ini sangat luas. Karena hal ini Ryoga langsung memutuskan untuk mempercepat aksinya. Usut punya usut, ada pepatah di kalangan para nekromancer yang bilang kalau kau berhasil mengalahkan satu mayat maka setengah tujuanmu sudah tercapai. Jadi dengan kata lain, membangkitkan mayat hidup pertama adalah bagian paling susah. Begitu kau melewati fase itu semuanya akan jadi lebih gampang. Dalam sekejap Ryoga sudah punya pasukan 4 zombie goblin dan dia melepaskan mereka untuk membantai goblin lain yang dia temui. Pertarungan brutal pun terjadi dan salah satu goblin Norman menusukkan pisaunya ke arah zombie goblin. Monster itu langsung panik bukan main saat sadar serangannya sama sekali tidak berguna dan zombie itu tidak mati. Kronos kurang suka dengan gaya bertarung ini dan bertanya apakah Ryoga mau bertarung dengan lebih terhormat, tapi Ryoga malah menyuruhnya untuk membiasakan diri karena memang beginilah cara seorang nekromancer sejati bertarung. Tidak lama kemudian Ryoga mendapat notifikasi kalau dia sudah mencapai batas maksimal, yaitu 20 pasukan mayat hidup. Saat pembantaian berlanjut 3 goblin memutuskan untuk kabur karena ketakutan. Tapi sebuah panah api tiba-tiba melesat entah dari mana dan langsung membunuh para goblin normal itu. Ryoga langsung menyuruh pasukan zombinya berhenti dan meminta siapapun yang sembunyi untuk segera keluar. Kelompok berisi 3 orang yang tani sempat mengajaknya masuk party akhirnya melangkah keluar. Ryoga langsung sadar kalau dia pernah melihat mereka sebelumnya. Oh, ternyata mereka adalah hunter bayangan kembar, dan ekspresi Ryoga langsung berubah jadi sangat dingin saat dia mengingat. Kalian pikir mereka baik? Tidak kawan. Sebelum regresi hunter kembar Yuma dan Yuka Rendo ini pernah ditugaskan membunuh Ryoga. Ryoga ingat betul mereka ini sangat merepotkan, tapi sekarang mereka kelihatan tidak terlalu kuat. Ryoga juga tidak kaget karena mereka memang masih level bintang 1, tapi di sisi lain dia sadar dulu anggotanya cuma 2 orang dan cowok yang satu lagi ini pasti anggota baru. Kronos menyarankan Ryoga untuk langsung menghabisi musuh masa depannya sekarang juga, tapi Ryoga justru merasa kurang setuju. Dia tahu si kembar ini cuma mengambil misi pembunuhan tanpa ada dendam pribadi.
Padanya, Yuma lalu bertanya pada Ryoga, apakah dia yang sedari tadi terus mengendalikan zombie-zombie itu. Ryoga sangat paham dengan kebingungan mereka, karena kelas Necromancer memang belum terlalu terkenal di masa ini. Ryoga dengan santai menjawab, kalau para zombie itu adalah monster. Panggilannya, Ryoga. Lalu berpikir kalau dia kebetulan butuh babu untuk membawa barang bawaannya. Kelompok ini benar-benar sangat cocok jadi tukang angkut. Apalagi dia yakin alasan utama mereka mau jadi hunter hanyalah untuk mencari uang. Ryoga lalu bertanya, apakah mereka mau bekerja sama dengannya? Yuma tentu saja kebingungan mendengar hal ini. Ryoga bilang kalau dia akan membiarkan mereka memungut semua batu ajaib dan hasilnya dibagi 80-20. Ryoga berjanji akan membantai semua musuh supaya kelompok itu bisa dapat uang dengan gampang. Mendengar tawaran menggiurkan ini, Yuma dan teman-temannya langsung berbalik. Untuk mendiskusikannya, Yuka berbisik pada Yuma kalau mereka tidak bisa mempercayai Ryoga. Anggota ketiga juga setuju, karena dia belum pernah dengar ada hunter yang bisa memanggil zombie. Setelah diskusi serius, yang rasanya super lama, Yuma akhirnya setuju untuk menerima tawaran tersebut. Tapi dengan nyali besar dia minta jatah 50-50. Ryoga dengan dingin langsung membalas kalau penawaran maksimalnya adalah 70-30. Kalau tidak mau silakan pergi saja. Yuma akhirnya terpaksa setuju. Anggota ketiga yaitu Heiboria mencoba menghentikan keputusan Yuma tersebut, tapi malah dimarahi. Yuma menyuruhnya berhenti jadi penakut. Dia bilang Ryoga bisa saja membunuh mereka dari tadi kalau dia mau. Yuma bisa melihat rasa percaya diri Ryoga yang masuk gate tanpa peralatan tempur. Dia sangat yakin mereka akan untung besar kalau mengikutinya. Tidak lama kemudian, ketiga hunter ini sudah ngos-ngosan mengumpulkan batu mana. Masalahnya Ryoga membantai terlalu cepat dan sama sekali tidak menurunkan kecepatannya. Mereka bahkan berhasil mengumpulkan segunung batu mana dalam waktu super singkat. Yuma cuma bisa bengong melihatnya, karena biarpun dia tahu Ryoga sangat kuat, dia sama sekali tidak pernah menyangka bakalan semengerikan ini. Di saat mereka sibuk mencari napas, Ryoga masih saja asyik membantai para goblin sambil menunggu tim kurirnya itu datang mengambil sisa batu mana. Yuma dengan gugup meminta waktu istirahat, tapi Ryoga malah lanjut membuat gunungan mayat goblin untuk mereka kumpulkan. Di titik ini, mereka bertiga sepakat kalau Ryoga bukanlah manusia. Tidak lama kemudian, Ryoga akhirnya mengecek statusnya setelah sukses membantai ratusan goblin di sana. Ryoga benar-benar kaget saat sadar total statusnya naik drastis hingga 212 poin. Poin hanya dalam 3 jam berburu. Kalian juga pasti merinding melihatnya kan? Jurus pengisap nyawa ini sangat epic dan sukses bikin status Ryoga langsung setara hunter level 4. Sini kumpul bareng aku, kita lihat MC kita yang makin kuat ini mulai nantangin bosnya. Dia sampai di markas bos, dan tuh bos lagi duduk santai di tahta sambil dijaga ketat. Si Raja Goblin ngeledek Ryoga, bilang dia cuma nganter nyawa ke sini. Tapi Ryoga langsung balas negas, ngatain dia cuma orang bodoh yang sok berkuasa. Yuka nelpon Ryoga, ngingetin kalau dukun Goblin ini bos wilayah selatan dan mending jangan cari. Gara-gara Raja Goblin yang emosi langsung nyuruh pasukannya buat bikin Ryoga berlutut minta ampun. Tanpa panik, Ryoga ngelepasin pasukan Goblin mayat hidupnya dan pertempuran brutal pun pecah. Saat satu goblinnya tumban, Ryoga dengan gampangnya bangkitin mayat lain buat gantiin posisinya. Yuma sampai melongo karena mereka kalah jumlah. Tapi Ryoga santai aja ubah mayat-mayat itu jadi panggilannya. Tiba-tiba, Raja Goblin berdiri dan ngangkat tongkat tulangnya tinggi-tinggi. Sambil ngerapal mantra aneh, dia munculin banyak tongkat tulang lain yang ngasih buff gila ke pasukannya. Mata para goblin langsung merah kayak orang kesetanan. Dan Raja Goblin sombong banget bilang, kalau totemnya itu bakal nurunin kekuatan musuh. Belum juga selesai ngomong, satu goblin mayat hidup malah nyomot tongkat itu dan matahinnya jadi 2. Ryoga ngeledek, nanya dia tadi ngomong apa. Pasukan mayat hidup Ryoga lanjut ngancurin semua totem itu sampai rencana si Raja Goblin berantakan. Raja Goblin gemeteran, dan dengan penuh amarah, dia ngangkat tongkatnya lagi. Dia ngaktifin kutukan baru, kutukan kegilaan. Aura mengerikan langsung meledak, sampai bikin Yuma dan teman-temannya ketakutan setengah mati. Ternyata, kutukan ini adalah buff gila yang ningkatin kekuatan para goblin sampai 50%.
Pasukan si raja langsung di atas angin dan mulai ngebantai mayat hidup Ryoga habis-habisan. Bikin jumlah mereka turun drastis banget dalam sekejap. Pasukan Ryoga sisa 8 doan. Dan dia sadar kalau tongkat itu emang senjata rahasianya dari awal. Raja Goblin ketawa ngeledek Ryoga sambil pamerin kalau tongkat sakti yang dia pegang itu terbuat dari tulang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ryoga senyum licik nanya apa tongkatnya beneran dari tulang. Karena si raja baru aja ngasih kemenangan gratis. Tanpa ragu, Ryoga ngaktifin skill kontrol tulang dan ngarahin langsung ke tongkat itu. Raja Goblin panik nahan tongkatnya, tapi barang itu malah terbang ke tangan Ryoga. Alhasil, kutukan kegilaan langsung batal seketika. Parahnya lagi, efek pentulannya bikin semua status pasukan Goblin unlock sampai 30%. Raja Goblin cuma bisa melotot ngeri. Sementara Ryoga senyum mejek. Nyuruh dia nyoba pakai kutukan ampasnya itu lagi. Karena si raja pengen tongkatnya balik. Ryoga dengan senang hati ngembalinya. Tapi pakai cara paling brutal, dia lempar. Tongkat itu melesat cepat. Langsung nembus leher si boh, sampai mati di tempat. Ryoga menyerap nyawanya, dan lumayan kaget, karena status yang didapat, jauh lebih gede dari goblin biasa. Ya namanya juga raja, kan? Sebelum nyerap semua darah si goblin, sampai kering. Ryoga gerak cepat buat ngambil sedikit darahnya ke dalam botol. Lalu nengok ke tim Yuma dan nyuruh mereka aja yang beresin sisanya. Yuma dan gengnya sampai geleng-geleng kepala karena harus ngurusin mayat goblin yang sebanyak itu. Setelah selesai, tim ini keluar dari gerbang dan para pemburu yang nunggu. Di luar pada bengong lihat betapa banyaknya batu mana yang mereka bawa. Ryoga muji kerja keras mereka dan nanya apa mereka mau jual batu mananya ke toko di wilayah Nakswabara. Tapi Yuma bilang biar mereka aja yang urus supaya dapat harga paling jujur. Asalkan Ryoga percaya sama mereka, Ryoga malah iseng ngegoda. Nanya apa mereka mikir dia bakal gampang percaya gitu aja. Pas lihat wajah ketiganya, mulai panik dan merasa bersalah. Dia buru-buru bilang, kalau dia cuma bercanda kok. Ryoga lalu nanya kira-kira bakal dapat berapa. Kalau semuanya dijual, dan Yuma nebak sekitar 6 jutaan lah. Ryoga ngeluarin tongkat Raja Goblin dari tumpukan jarahan. Tapi Yuma bilang barang itu harganya murah banget, Ryoga. Nanya alasannya, dan Yuma jelasin kalau ada batasan ribet dan efeknya kurang menarik. Ternyata, tongkat itu cuma bisa dipakai sama pendeta dan emang sih ngasih kekuatan spiritual yang gila banget, tapi bahayanya, itu bisa ngerusak pikiran pemakainya. Karena syaratnya ribet dan cuma buat pendeta. Ryoga memutuskan buat ngambil barang itu buat dirinya sendiri, lalu bilang ke grupnya buat potong aja dari jatahnya. Tapi Yuma nolak keras. Dia bilang mereka gak bakal bisa dapat itu tanpa Ryoga. Jadi mereka bakal bagi hasil seolah-olah tongkat. Itu gak pernah ada, teman-teman Yuma juga setuju. Dalam hati, Ryoga seneng banget karena kejujuran inilah yang bikin dia suka sama tim ini. Ryoga pergi dengan semangat. Ngajak mereka ketemuan lagi besok. Keesokan harinya, rutinitas mereka sama kayak kemarin, bahkan jauh lebih gila. Yuma sampai ambruk ke tanah karena benar-benar kehabisan tenaga. Tasnya udah kepenuhan banget, kalian pasti mikir hal yang sama kan? MC kita lagi ngerencanain sesuatu. Ryoga gak mau maksa mereka, jadi dia nyuruh grup itu buat pulang duluan. Setelah mereka pergi, Ceronus nanya kenapa Ryoga sengaja biarin mereka cabut. Ryoga cukup kaget Ceronus bisa sadar hal itu, dia jawab kalau dia lagi gak mau ada yang ngeliat. Langkah selanjutnya, dan langsung pergi ke bagian utara taman. Gak lama, dia ketemu segerombolan monster katak, dan pertempuran sengit pun pecah antara pasukan mayat hidupnya melawan. Para katak itu, sayangnya, monster katak ini jauh lebih alot dari goblin dan sukses ngurangin pasukan Ryoga, dia sih gak kaget. Secara status para katak emang lebih tinggi. Ryoga langsung ngeluarin tongkat tulangnya sambil ngaktifin skill hujan minyak. Ini tuh skill gokil yang bakal nurunin ketahanan musuh dari serangan fisik. Tulang itu pun nancap kuat di tubuh si katak, bikin dia ngamuk ngemburin cairan beracun dari mulutnya. Ryoga lincah ngehindar sebelum nembakin tongkatnya kayak misil. Tapi, dia mulai sadar kalau penggunaan mananya terlalu boros karena dia gerakin tongkat sekaligus manggil mayat hidup. Biarpun begitu, Ryoga terus lanjut ngebantai dan ngebangkitin monster katak jadi pasukannya. Gak lama setelah pembantaian itu, sistem ngabarin kalau dia udah naik ke level 6. Ryoga senyum puas, yakin banget
kalau dengan kecepatan begini, dia bakal balik ke kekuatan aslinya. Dan makin gak sabar buat ngehajar Dmitri. Sesaat kemudian, dia jalan ke semacam reruntuhan sambil megang jantung monster katak. Cronus nanya dia mau ngapain sama benda menjijikan itu, tapi Ryoga nyuruh dia diam karena butuh konsentrasi. Dia bilang sesuatu yang epik bakal terjadi begitu dia netesin darah si dukun Goblin ke jantung katak itu. Begitu digabungin, muncul aura aneh. Dan Ryoga ngejelasin kalau cara ini bisa ngebuka area rahasia yang aslinya baru bakal ketahuan bertahun-tahun. Kemudian, sistem lalu ngumumin kalau dia udah nemuin rahasia taman kuno. Dan otomatis dipindahin langsung ke area ujian kuno. Sesaat kemudian, Ryoga tiba-tiba berdiri di tengah arena, dan sistem konfirmasi statusnya. Dulu dia emang pernah nemuin tempat ini. Sebelum regresi, tapi karena dulu dia cuma rank bintang 2, dia dilarang masuk. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul, dan sosok monster gate dimulai. Kelihatan, sistem ngasih tahu kalau ujian ini cuma buat satu orang. Dan dia harus buktiin keberaniannya di sini. Dan gila aja, monster yang bakal dia lawan itu, manusia naga alias Dragonian. Dia cuma disuruh bertahan selama 10 menit buat dapat hadiahnya. Asal tahu aja, dulu banget Rasi Bintang lah yang nyuruh pasukan naga buat bikin ujian ini, demi milih pemburu paling hebat. Waktu Cronus melihat monster itu, dia malah ngeledek dan bilang kalau Ryoga gak bakal bertahan 10 detik. Cronus senyum, bilang waktunya cari sain baru. Percaya deh sama aku, kalian pasti tahu Ryoga gak bakal kalah semudah itu, biarpun musuhnya sekuat monster ini. Sini kumpul bareng aku si ras naga ini, memang melemah ke level bintang 1. Tapi Ryoga tahu betul pertarungan ini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Tepat saat naga itu bersiap menyerang, Ryoga malah menyuruhnya menunggu. Dia mau memodifikasi pasukan manusia katak mayat hidupnya sebentar. Kocaknya, Ryoga santai saja, karena penjahat anime biasanya selalu diam saat karakter utama sedang bertransformasi. Ryoga lalu mengubah racun para manusia katak dari racun mayat menjadi darah. Wabah penyakit ini mengubah mereka jadi zombie wabah, dan Cronus benar-benar kaget melihat cowok ini melakukan modifikasi dadakan di tengah pertarungan. Ryoga pun pamer kalau dulu dia itu ahli nujum bintang 9 sebelum regresi. Lalu mempersilakan si naga untuk menyerang karena dia sudah selesai bersiap. Si naga langsung melesat maju. Tapi para manusia katak menghadangnya di tengah jalan. Mereka melompat, menempel di seluruh tubuh naga itu. Lalu menggigitnya brutal sambil melepaskan cairan racun, mematikan ke dalam tubuhnya. Si naga tidak tinggal diam dan langsung menghempaskan mereka semua. Tapi terlambat, racun dalam jumlah gila sudah masuk. Dan Ryoga menjelaskan kalau dia sengaja mengubah seluruh poin kekuatan manusia kataknya menjadi racun murni. Meski fisik dan kelincahan mereka menurun drastis, efek racunnya jadi luar biasa ganas. Tepat setelah itu, naga raksasa tersebut menghentakkan kakinya ke tanah, memicu gelombang kejut raksasa yang membuat pasukan katak terpental keras. Ryoga lumayan takjub melihat naga itu masih bisa bertahan dari asam beracun tadi, dan dia buru-buru mengaktifkan sihir pertahanan tongkatnya saat si naga menerjang maju. Monster itu mengayunkan serangan maut, tapi perisai pelindung Ryoga berhasil menahannya. Meski begitu, Ryoga bisa merasakan betapa gilanya kekuatan naga tersebut, padahal kekuatannya sudah berkurang separuh gara-gara efek racun. Saat si naga bersiap melancarkan serangan kedua, Ryoga langsung mengaktifkan jurus kendali tulang miliknya yang langsung menusuk tembus tangan monster itu. Si naga menjerit kesakitan dan terpaksa berhenti bergerak. Sementara pasukan katak kembali melompat ke arahnya. Mereka mulai menggigiti tubuhnya lagi, menyuntikkan dosis racun super besar ke dalam aliran darahnya. Meskipun kondisinya sudah sangat melemah, sang naga tetap meronta melawan pasukan katak itu. Ryoga sungguh kagum melihat perjuangan terakhirnya. Tapi dia tahu betul kalau monster ini sudah mencapai batas. Akhirnya, coba perhatikan baik-baik bagian ini. Persis seperti dugaannya, si naga ambruk berlutut, dan Ryoga langsung mencabut tongkat tulang dari tangannya. Saat monster itu benar-benar lumpuh, Ryoga berjalan mendekat lalu mulai menghisap seluruh energi kehidupannya. Pada akhirnya, Ryoga sukses membersihkan ruang bawah tanah kuno itu. Dan Cronus benar-benar takjub melihat bagaimana Ryoga bisa menghancurkan seekor
Naga murni cuma pakai pasukan mayat hidup murahan. Ryoga lalu mengingatkan Chronos kalau dari awal dia memang tidak berencana mati di sana. Tiba-tiba, sistem memberitahukan kalau lambang ketahanan berhasil didapatkan. Benda ini bisa mengurangi jeda saat menerima serangan sebesar 40%, meningkatkan pemulihan mana 20%, serta menahan efek guncangan sekaligus menajamkan fokus dan beda dari sihir pendukung atau berkah dewa. Ini adalah efek kuat yang permanen. Ini pada dasarnya adalah lambang tingkat tertinggi, dan Ryoga tersenyum puas mendapat barang bagus. Di saat yang sama, dia sangat tertarik pada jasad naga tersebut. Dan Chronos bertanya apa yang mau dia lakukan dengan bangkai monster itu. Ryoga langsung menyimpannya, karena dia tidak mau membuang bahan baku berharga untuk membuat sesosok mayat hidup yang jauh lebih buas. Tapi untuk melakukannya, dia butuh peralatan alkimia tingkat tinggi. Dan dia penasaran, apakah pria ahli alkimia kenalannya dulu sudah membuka bengkelnya. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, dia langsung pergi ke wilayah Saitama dan lumayan heran karena tempatnya tidak berubah sejak sebelum dia regresi. Tepat saat dia sampai di depan bangunan itu, ledakan super besar terjadi dari dalam bengkel, tapi Ryoga sama sekali tidak kaget karena dia tahu betul sifat orang yang mau dia temui. Ini, pria itu membuka pintu untuk menghilangkan asap, dan Ryoga tersenyum sambil berkata kalau dia akhirnya berhasil menemukannya. Usut punya usut, alkemis ini adalah orang pertama di dunia yang menciptakan formula produksi masal ramuan penyembuh tingkat menengah. Dia juga sangat terkenal dan sukses menyandang gelar alkemis nomor 1 di Jepang. Namanya adalah Shintani Renya, si alkemis jenius kebanggaan negara. Ryoga dengan santai menghampiri pria itu, memperkenalkan dirinya, lalu bertanya apakah dia punya waktu luang. Renya menjawab kalau dia tidak keberatan, tapi dia minta Ryoga menjelaskan identitasnya karena sekarang dia sedang berdiri di depan laboratorium pribadinya. Ryoga terus terang saja bilang kalau tujuannya datang adalah untuk menumpang pakai semua peralatan alkimianya. Dan tentu saja ucapan itu membuat Renya agak kesal. Ryoga buru-buru menyuruhnya tenang dan jangan langsung menolak, karena dia cuma mau meminjam alatnya, yang pastinya bakal jadi keuntungan buat mereka berdua. Ryoga menyebut soal ramuan kesehatan tingkat menengah, dan kalian pasti bisa menebak reaksinya kan? Renya kaget setengah mati, bingung dari mana dia bisa tahu. Ryoga nyelonong masuk ke labnya sambil bilang kalau dia bakal membantu menstabilkan formula ramuan. Yang masih gagal itu, tak butuh waktu lama, Ryoga membuktikan ucapannya. Dan Renya benar-benar shock berat melihat hasilnya. Ryoga sangat memaklumi reaksi lebay pria itu, karena seharusnya Renya baru menemukan solusi formula ini bertahun-tahun kemudian. Ryoga lalu menyuruh Renya untuk membuktikan sendiri hasilnya dengan langsung melukai tangannya pakai pisau tajam. Ryoga meneteskan ramuan itu ke lukanya, dan ajaibnya, luka robek itu langsung tertutup sempurna seolah tak pernah ada. Renya makin takjub dan berusaha merebut botol ramuan itu dari tangan Ryoga, tapi jelas ditolak. Melihat betapa putus asanya alkemis itu, Ryoga memancingnya, bertanya apakah dia penasaran dengan formulanya. Renya mengaku sangat tertarik, lalu Ryoga menawarkan syarat untuk membantunya sementara waktu, kalau mau tahu rahasia formula itu. Ryoga janji bakal mengajari resep ramuan lain dan banyak ilmu alkimia baru kalau Renya mau bekerja sama, tapi dia menegaskan kalau sistem bagi hasil royaltinya adalah 60/40. Dalam hati, Ryoga sangat yakin Renya tidak bakal sanggup menolak tawaran segila ini. Setelah sepakat, Ryoga langsung mengeluarkan bangkai si naga, membuat Renya kaget dan bertanya benda apa itu. Ryoga menjawab santai kalau dia adalah ahli nujum dan berniat memodifikasi tubuh naga ini menjadi mayat hidup super spesial. Ryoga sadar kalau Renya aslinya sangat penasaran dengan proyek ini, jadi dia mengajaknya ikut membantu. Sayangnya, Renya menolak mentah-mentah karena mereka belum tanda tangan kontrak resmi. Jadi dia merasa tidak ada kewajiban untuk ikut campur Renya, menegaskan kalau dia cuma mengizinkan Ryoga menumpang di labnya sambil memikirkan tawaran tadi. Chronos sampai heran melihat Renya yang begitu kaku. Tapi Ryoga paham betul kenapa dia bersikap waspada semua itu. Gara-gara masa lalunya yang kelam. Usut punya usut, dulu Renya menciptakan penemuan besar saat bekerja di korporasi raksasa Daisei.
Tapi sialnya sang bos malah mencuri semua hak cipta dan pujiannya. Pada akhirnya, dia dipaksa mengundurkan diri secara tidak adil. Makanya dia jadi sangat krisis kepercayaan. Chronos muak mendengar kisah ini. Mencibir kalau dunia manusia isinya cuma pengkhianatan dan keserakahan semata, tapi Ryoga langsung menyindir kalau para dewa di atas sana juga sama busuknya. Ryoga kembali membujuk Renya. Maklum kalau dia ragu tanda tangan, karena belum tahu kehebatan sejati dirinya. Karena itulah, dia menantang Renya untuk ikut membantu proyek modifikasi ini, agar dia bisa membuktikannya sendiri. Renya akhirnya pasrah setuju. Lalu Ryoga memberikan alat ukur sambil menyebutkan jumlah dan rasio batu tingkat F yang harus dia lelehkan. Hanya dalam sekejap, Renya menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, membuat Ryoga kagum dan yakin kalau dia adalah orang yang tepat. Di sisi lain, Renya malah pusing memikirkan apa sebenarnya yang dilakukan Ryoga pada bangkai naga itu. Ternyata, semua proses rumit ini bertujuan mendongkrak kekuatan mayat hidup, yang mengharuskan pemasangan lapisan formula serta mantra kutukan secara berulang. Setelah 3 hari kerja keras bagai kuda, mereka akhirnya merampungkan panel intinya. Saat Renya sudah hampir pingsan karena lelah, Ryoga malah masih segar bugar seperti baru bangun tidur. Renya tak habis pikir makhluk jenis apa Ryoga ini. Apalagi dia berhasil memompa ulang jantung mati pakai kekuatan mana. Meski metode Ryoga sungguh tidak masuk akal, Renya terpaksa mengakui kalau keahlian cowok ini bukan main-main. Merasa kagum, Renya akhirnya setuju untuk menerima tawaran kerjasama dari Ryoga. Dan Ryoga memastikannya sekali lagi. Renya jujur mengaku kalau dia pasti butuh waktu setidaknya 2 tahun untuk merampungkan ramuan itu tanpa ilmu Ryoga. Karena tertarik, dia resmi menerima tawarannya. Nah, begitulah kisah kita berakhir. Kalian pasti nggak sabar nunggu kelanjutannya kan? Sini kumpul, kita tonton kelicikan Ryoga yang tersenyum puas dan bilang ke Renya kalau dia senang. Mereka bisa bekerja sama, tapi aslinya, dia cuma menganggap sang alkemis eksklusif itu sebagai pelayannya. Karena fase pertama selesai, misi selanjutnya adalah mencari jiwa untuk inti naga LDC. Ryoga keluar lab dan langsung menelepon Yuma, bilang kalau dia sudah melihat uangnya. Dia memuji Yuma, benar-benar tidak menyangka bocah itu mengirimkan uangnya sampai ke sen terakhir. Sambil senyum licik, Ryoga langsung menawarkan misi baru kepadanya. Gak lama, tim yang sekarang dikenal sebagai tim amatir ini menemui Ryoga di dekat perbatasan. Yuma bingung kenapa mereka datang ke tempat berbahaya ini, apalagi sejak gerbang utara hancur, tempat ini jadi sarang monster. Ryoga cuma senyum santai, bilang mau kasih penghormatan buat kenalan lama. Dan benar saja, tiba-tiba muncul satu orc bintang 2 di depan mereka. Tim langsung panik dan teriak memperingatkan Ryoga soal bahaya ini. Tapi Ryoga malah geleng-geleng kepala. Asli, dia tidak habis pikir kenapa mereka masih saja meragukan kekuatannya yang di luar nalar. Dia pun memutuskan pakai momen ini untuk menguji tulang yang sudah diproses. Memakai kendali tulang, serangannya melesat ke arah si orc. Si orc juga gak mau kalah, dia melempar tombaknya ke arah Ryoga. Tapi sayangnya, ini lawan yang salah. Ryoga dengan gampang membelokkan arah tulang itu sampai menembus tubuh si orc. Orc itu menjerit kesakitan, tapi Ryoga malah memujinya dan bilang kalau dia lebih tangguh dari kelihatannya. Karena target aslinya adalah jantung. Mengamuk, orc itu mencabut tulangnya dan melompat ke arah Ryoga. Untungnya para amatir langsung bertindak. Yuma maju memblokir jalannya memakai perisai, disusul ledakan keras yang menghantam si orc. Ryoga langsung mengirim 3 tulang mematikan, gagal menangkis, orc itu pun mati seketika. Yuma cuma bisa melongo kaget, benar-benar tidak percaya. Ryoga baru saja membantai orc bintang 2. Perhatikan baik-baik di sini. Ryoga menyuruh mereka bersiap karena pekerjaan aslinya baru saja akan dimulai. Yuma makin kebingungan, mengingatkan Ryoga soal alasan awalnya untuk memberi penghormatan. Santai saja, Ryoga membangkitkan orc tadi sebagai undian dan meyakinkan Yuma kalau dia tidak lupa misinya, karena target utama mereka sebenarnya ada di desa orc. Ryoga lalu bilang kalau mereka bakal panen uang banyak di sana. Dan seketika tim langsung semangat. Ryoga lanjut membantai orc di sepanjang jalan, dan dengan cepat, dia mencapai level 13, gak lama. Sistem memberitahu
kalau dia sudah melewati batas maksimal status yang bisa diserap dari satu ras. Jadi dia sudah gak bisa menyerap status dari ras orc lagi. Ryoga sama sekali gak kaget. Dia juga tahu fitur ini gak mungkin tanpa batas. Dia pun mengajak tim mengakhiri perburuan hari itu. Sebelum sempat disuruh membangun kemah, Yuma dan yang lain sudah sibuk menyiapkan makanan. Ryoga meledek mereka karena begitu siap sedia. Lalu Yuma mengingatkan kalau ini sudah hari ketiga mereka berburu. Malamnya, Ryoga memberitahu tim untuk menyerbu desa orc besok pagi karena statusnya sudah cukup tinggi. Sebelum ketiga anggota tim tidur, Ryoga menyuruh para orc miliknya untuk berjaga, biar mereka bisa tidur nyenyak. Di sisi lain, Ryoga duduk santai di luar kemah buat mengevaluasi situasi. Karena levelnya baru saja naik, dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membaca ilmu baru yang sudah terbuka. Dia masuk ke perpustakaan pengetahuan tempat dia bisa melihat catatan berharga peninggalan dari sang raja kematian sebelumnya. Ada satu buku spesifik yang sangat ingin dia pelajari. Tapi sistem menolak dan bilang dia tidak punya izin sampai syaratnya terpenuhi, yaitu minimal level 45. Ryoga akhirnya mengambil buku bintang 1 di sana untuk mulai membaca. Padahal di kehidupan sebelumnya dia sudah mencapai level bintang 9 lol. Tanpa banyak mengeluh, Ryoga duduk dan rajin membaca buku-buku itu. Setelah belajar cukup lama, sistem menginformasikan kalau dia berhasil mendapat keahlian baru. Besok paginya, Hibota bangun dan langsung teriak ketakutan karena ditatap tajam oleh seekor orc. Ryoga meledeknya, nanya kenapa masih saja lebay padahal sudah melihat pemandangan ini setiap hari. Yuma lalu bilang kalau orc itu kelihatan beda dari kemarin. Jelas saja, sekarang ada zirah tulang di tubuhnya dan ukurannya jauh lebih besar. Ryoga membenarkan hal ini, bilang kalau dia memodifikasi orc itu sedikit berkat modifikasi ini. Mereka sekarang disebut zirah zombie yang punya kekuatan dan daya tahan super. Ryoga mendapat 2 keahlian baru, yaitu zirah tulang yang bisa mengubah tulang menjadi pelindung kuat. Dan yang kedua adalah daging menggeliat yang bisa memanipulasi daging pada mayat. Karena merasa persiapannya sudah sangat matang, Ryoga mengajak timnya menuju ke desa orc sekarang juga. Setelah perjalanan panjang seharian, mereka tiba di desa itu. Para orc langsung panik dan bersiap tempur begitu sadar ada musuh yang mendekati desa tercinta mereka. Kelompok orc pertama ini dihajar habis-habisan dengan gampang oleh Ryoga pakai keahlian kendali tulangnya. Dia benar-benar menebas mereka semua. Pakai tulang mematikan itu, tiba-tiba pemimpin orc muncul bawa kapak tempur untuk memotivasi pasukannya. Dia memberi perintah dan para pemanah orc langsung menembak. Tapi perisai pertahanan Yuma berhasil memblokir serangan itu. Yuka membalas dengan tembakan panah api yang menembus kulit keras mereka dan menghambat pergerakan. Chronos sangat terkesan dan bilang ke Ryoga kalau gadis itu lumayan berguna. Sesaat kemudian, para orc akhirnya nekat menyerbu Ryoga dan timnya. Tapi tunggu dulu, Ryoga langsung melepaskan pasukan undead orc miliknya. Pasukan mayat hidup ini jelas mendapat keunggulan telak melawan orc biasa. Ryoga senang banget sudah rajin baca buku karena ilmunya sangat terpakai di sini. Seiring berjalannya pertempuran ngeri ini, para orc mulai ketakutan. Tapi Ryoga nyengir, pertunjukan aslinya bahkan belum dimulai. Pasukan orc undead menerjang, merobek tubuh musuh semudah mengiris mentega. Setiap kali orc biasa itu mencoba melawan balik, serangan mereka selalu terhalang zirah tulang pasukan undead dan tabat. Kalau zirahnya rusak atau ketahanannya turun, Ryoga tinggal pakai keahliannya untuk memperbaiki semuanya seperti semula. Dia juga mengaktifkan daging menggeliat, membuat potongan daging nempel di tubuh para orc. Formasi mereka hancur berantakan. Kita sama-sama tahu Ryoga itu kuat, tapi Yuma sampai jantungan karena sadar level kekuatan Ryoga ini sudah di dimensi yang berbeda. Melihat pasukannya dibantai habis-habisan, si pemimpin orc murka dan langsung mengaktifkan mode mengamuk. Merubah mereka jadi varian spesial. Ryoga sudah menduga ini bakal terjadi, jadi dia biasa saja. Pemimpin orc itu lalu menerjang ganas ke arah Ryoga, tapi Ryoga menyambutnya dengan tembakan tulang yang cukup untuk bikin tubuhnya bolong-bolong kayak keranjang. Orc itu langsung berlutut dan mencoba mencabut tulang di dadanya. Tapi Ryoga tersenyum dingin, bilang, tidak mungkin dia membiarkan hal itu. Dia menambah intensitas senjatanya.
menyedot lebih banyak sisa kehidupan si orc yang kini menjerit kesakitan. Saat melakukan ini, Ryoga membakar mananya gila-gilaan dan sadar kalau mengendalikan 6 tulang sekaligus itu bukan mainan anak-anak. Gak ada pilihan lain, karena kalau satu tulang saja lepas, monster ini bisa bergerak lagi. Jadi, satu-satunya cara adalah menusuk jantungnya dalam satu serangan telak. Ryoga menambah intensitas efek tulang itu. Mananya terkuras sampai sisa 42%, tapi detik itu juga si busor akhirnya tumbang. Sambil ngos-ngosan, Ryoga langsung menghisap mana dari mayatnya. Dia berhasil memulihkan mananya yang hilang, dan begitu para orc lain melihat kejadian horor ini, mereka panik berbalik mau kabur. Enak saja, Ryoga gak bakal membiarkan mangsanya lolos dan langsung mengaktifkan kemampuan daging. Menggeliat daging yang sebelumnya sudah menempel di tubuh mereka langsung bereaksi, menggigit kuat sampai bikin mereka semua jatuh ke tanah. Ini jadi momen emas buat pasukan Undead Orc untuk melompat dan menghabisi semuanya tanpa ampun. Setelah pertempuran, batu mana hijau muncul dari mayat para orc. Yuma penasaran banget berapa nilai jual batu ini. Percaya deh, kalian bakal kaget saat Ryoga mengungkap harga aslinya. Bukan cuma batu mana, tapi kapak darah milik sang bos. Ini senjata tingkat A dengan daya tahan luar biasa, ditempa dari darah murni dan sihir khusus yang melipat gandakan kekuatan penggunanya. Makin banyak darah yang diserap, makin gila serangannya. Ryoga tersenyum puas, menyadari pembantaian desa orc ini sangat sepadan. Dia lalu melempar kapak itu pada Yuma, dan menyuruhnya menyimpan senjata itu. Yuma meyakinkannya bahwa mereka akan mengurus sisa batu mana yang berserakan. Jadi Ryoga bisa santai sebentar dan beristirahat sekarang juga. Tahan sebentar, disinilah ceritanya mulai gila. Bukannya istirahat, Ryoga malah berjalan santai ke arah pohon jelek. Dia mengajak pohon itu ngobrol santai, tapi tentu saja tidak ada jawaban sama sekali. Ryoga benci dicuekin, jadi dia memukul pohon itu pakai tulang dengan sangat keras sampai pohonnya hidup dan mengomel. Makhluk itu berubah wujud menjadi manusia, dan Ryoga langsung menyapa pria bernama Sora Kashiwagi, sang petarung penyihir. Aura gelap menyelimutinya saat dia bertanya dari mana Ryoga tahu namanya. Ryoga tertawa, mustahil dia melupakan nama sang legenda hebat, pahlawan yang menahan garis depan 35 tahun lalu dari serangan monster. Dan kebetulan, Ryoga pernah mengubahnya jadi mayat hidup di kehidupan sebelumnya. Jepang bisa bertahan murni karena pengorbanan pahlawan sepertinya. Sora adalah monster absolut di medan perang pada awal mula bencana besar. Tapi sayangnya, di balik layar, bakat sihir dan bela dirinya yang luar biasa membuatnya dijuluki petarung penyihir. Mendengar semua pujian Ryoga, Sora merasa lega karena berpikir pengorbanannya dulu tidak berakhir sia-sia. Ryoga kemudian menghancurkan ekspektasinya, mengatakan bahwa tidak semua nama diingat sejarah. Sora jelas bingung, lalu Ryoga bertanya apa dia masih ingat pada Naruhito Byakugo, sang wakil ketua Serikat Aragiri. Dalam kilas balik, Sora sedang bertarung mati-matian di garis depan. Dan karena situasinya sangat kacau, dia meminta bantuan darurat. Dan tebak siapa komandannya saat itu? Ya, Naruhito. Sora memohon karena masih banyak warga sipil yang terjebak di sana. Namun bosnya dengan dingin menolak mengirim bantuan sama sekali. Membiarkan Sora dan timnya benar-benar terjebak. Sekarang perhatikan baik-baik, ini bagian yang menyebalkan. Disinilah dia sadar bahwa timnya cuma dijadikan umpan mati. Naruhito tanpa ampun mengakui bahwa berkat pengorbanan mereka, pasukan utama bisa kabur lewat gerbang utara dengan aman. Sora yang murka bertanya, apakah bajingan itu sengaja mengiring mereka karena tahu mereka tidak akan pernah meninggalkan warga sipil yang tak berdaya. Naruhito dengan santai malah menyuruhnya jangan cengeng. Sora langsung menghancurkan radionya karena sangat marah. Dia lalu memerintahkan timnya untuk terus melindungi warga sipil sekuat tenaga. Menghadapi kematian pasti, Sora dan pasukannya bertarung sampai napas terakhir. Ryoga lalu memberitahunya bahwa Naruhito justru dianggap pahlawan. Sementara semua catatan tentang pengorbanan heroik Sora dihapus bersih. Dengan gaya santainya, Ryoga menggosok luka lama itu. Betapa tragisnya dia mati tapi orang lain yang panen pujian. Ryoga mengejek bahwa dia pasti akan bangkit dari kubur kalau jadi Sora. Provokasi Ryoga berhasil memancing emosinya.
Sora membentak dengan marah dan menyuruhnya langsung ke intinya saja. Tanpa basa-basi, Ryoga menawarkan bantuan untuk balas dendam. Asalkan dia mau dikontrak menjadi mayat hidup. Ryoga langsung memamerkan tubuh Dragonian yang super langka. Wadah baru yang sudah dia siapkan khusus untuk menampung jiwanya. Sora mengaku dia belum pernah memikirkan balas dendam sebelumnya. Tapi jika dia menerima tawaran gila ini, ada satu syarat mutlak. Ryoga bebas menggunakan kekuatannya untuk bertarung di medan tempur manapun. Asalkan dia tidak pernah diperintah untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Ryoga langsung tersenyum nostalgia. Syarat ini persis sama seperti sebelum dia memutar kembali waktu. Sora benar-benar tidak berubah sedikit pun, benar-benar mental pahlawan sejati. Ryoga setuju, dan setelah kesepakatan tercapai, jiwa Sora perlahan ditarik masuk ke dalam tubuh Dragonian raksasa itu. Kini dia resmi menjadi anak buah Ryoga. Di kehidupan sebelumnya, jiwa Sora cuma dimasukkan ke dalam tengkorak satria biasa sebelum akhirnya berevolusi, tapi Ryoga selalu penasaran apa jadinya kalau dia diberi tubuh overpower sejak awal. Cronus sangat memuji taktik cerdas ini. Menyadari Ryoga sudah sengaja memperkuat tubuh Dragonian demi momen kebangkitan yang sangat epik ini. Ryoga kemudian membaca notifikasi spesial di layarnya. Tertulis bahwa mayat hidup barunya ini punya potensi untuk terus berevolusi. Seiring pertumbuhan jiwanya, kekuatan tersembunyi dari mayat monster itu akan terus terbuka maksimal. Ryoga sangat terpukau karena sifat khusus ini tidak pernah ada di masa lalu. Ditambah lagi, keahlian petarung penyihir miliknya juga ikut terbawa sepenuhnya ke dalam tubuh baru. Saat ditanya bagaimana rasanya, Sora mengaku lumayan nyaman. Tapi tentu saja masih kalah jauh dibanding saat dia hidup. Tiba-tiba saja, sebuah pesan peringatan dari sistem muncul di depan Ryoga. Menyatakan status naga ini masih belum sempurna. Ryoga cukup bingung letak kesalahannya di mana, tapi ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Kalian pasti berpikir makhluk ini bakal sangat penurut, kan? Salah besar. Saat Ryoga memanggilnya pion dan mengajaknya pergi, Sora langsung mogok jalan. Dia sangat tersinggung dipanggil pian rendahan. Ryoga kesal dan menawarkan memanggil nama aslinya saja, tapi dia menolak. Karena dia sudah membuang masa lalunya. Ryoga benar-benar tidak habis pikir. Seingatnya si pahlawan ini, dulu tidak sekeras kepala dan semenyebalkan ini. Sora mulai mencari nama keren yang bisa membuat musuh gemetar ketakutan. Tapi otak pahlawannya agak buntu. Ryoga dengan santai melempar beberapa saran nama naga legendaris, mulai dari Fafnir sampai Tiamat, tapi ditolak mentah-mentah. Beberapa menit berlalu, dan mereka masih saja berdebat soal nama sampai Ryoga rasanya ingin meninju wajahnya. Setelah debat panjang yang menguras emosi, dia akhirnya memilih nama Fafnir. Saat mau jalan, Fafnir tiba-tiba protes karena tubuhnya telanjang bulat dan butuh pakaian. Dia langsung berlari ke gubuk terdekat dan menarik kain seadanya yang langsung dia ikatkan sebagai penutup pinggang. Fafnir akhirnya mengangguk puas dan siap berangkat. Sementara Ryoga cuma bisa menghela napas menahan frustrasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di laboratorium si gila Renya yang langsung membelalak kaget. Melihat mayat itu bisa bergerak. Penasarannya kumat, Renya mulai mengendus dan mengelilingi Fafnir karena ingin membedahnya. Fafnir yang risih bertanya, apa dia boleh meninju pria aneh yang sangat menyeramkan ini. Tapi Ryoga melarangnya. Karena Renya adalah rekan kerja mereka. Tak lama, Yuma dan kawan-kawannya muncul. Memberitahu bahwa mereka bersiap menuju Tokyo untuk memilah barang jarahan yang baru saja didapat. Ryoga langsung memberi izin tanpa pikir panjang. Setelah mereka pergi, Ryoga mengeluarkan mayat bos orc karena dia punya rencana rahasia lainnya. Renya yang super kepo langsung bertanya apa proyek selanjutnya. Tapi saat Ryoga balik bertanya, Renya menolak mentah-mentah. Dia bilang tangannya hampir putus kemarin gara-gara disuruh mencampur ramuan herbal. Tapi sayangnya, jiwa ilmuwannya jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Dia tiba-tiba sudah meracik ramuan lagi demi memuaskan rasa penasarannya. Apalagi Ryoga selalu berhasil menciptakan hal yang di luar nalar manusia. Jelas dia ingin melihat proses gilanya. Ryoga kemudian santai, mulai menguliti mayat orc itu sampai bersih menyisakan tulang. Renya langsung memberikan ekstrak buatannya, yang kemudian disiramkan Ryoga ke atas kerangka tersebut untuk memberinya penguatan magis tingkat tinggi. Boom,
Kerangka itu resmi menjadi mayat hidup lengkap dengan 2 perisai raksasa. Ryoga sudah merencanakan posisi paling sempurna untuk prajurit tulang ini, yaitu sebagai pengawal pribadi. Ryoga memerintahkan si tengkorak untuk selalu melindunginya tiap kali dia memakai teknik penyedot. Nyawal, Renya menatap agak remeh ke arah tumpukan tulang berjalan itu. Tapi Ryoga segera menjelaskannya. Tulang belulang punya keuntungan mutlak di medan tempur. Mereka sangat ringan dan tidak bakal membusuk. Beda dengan zombie biasa, kerangka bisa terus hidup selamanya selama pasokan kekuatan spiritual tetap dijaga. Karena teknik penyedot nyawanya mengharuskan pertarungan jarak dekat. Dia butuh benteng pertahanan absolut. Renya melongo kaget melihat betapa jeniusnya Ryoga yang sudah memikirkan biaya perawatan monster itu sejak awal. Jadi apa pelajaran kita hari ini? Jangan pernah meremehkan tulang. Ryoga kemudian pamit jalan-jalan santai dan menyuruh Renya mengawasi kerangka tersebut. Sini kumpul, kita bakal lihat kejadian paling konyol di manhwa ini. Renya panik nanya Ryoga mau kemana selarut ini. Ryoga santai bilang mau ke pantheon, karena levelnya baru naik. Buat ambil mantra suci dong, Renya sok berat. Dia nggak pernah tahu temannya ini ternyata seorang pendeta. Ryoga ngaku dia itu orang yang super alim, tapi Renya langsung protes keras. Dia bilang mustahil banget walaupun dunia ini sampai kebalik. Ryoga malas berdebat, jadi dia langsung ganti topik. Dia nanya apa registrasi paten buat ramuan penyembuh tingkat menengah sudah kelar. Renya jawab semuanya bakal segera siap. Ryoga memujinya karena kerjanya cepet banget. Tapi Renya ngingetin kalau persaingan di pasar potion ini bakal makin gila ke depannya. Jadi dia nggak mau sampai ketinggalan zaman, cuma masalah utamanya sekarang itu promosi. Soalnya, pameran berikutnya tuh baru ada tahun depan. Ryoga terus ngasih ide cemerlang. Dia minta beberapa sampel dan janji bakal bantu promosi kalau ada kesempatan. Renya senang dan ngasih sampelnya. Ryoga langsung jamin kalau bentar lagi uang bakal ngalir deras banget. Dia mulai halung nih bayangin bakal sekaya apa nanti. Mikirin duit aja bikin mukanya kelihatan gila dan licik banget. Sampai Renya makin ragu kalau orang ini beneran seorang pendeta suci. Habis obrolan itu, Ryoga akhirnya berangkat menuju pantheon. Tempat ini sebenarnya baru muncul setelah bencana besar terjadi di bumi. Dan kebanyakan orang yang datang ke sana tujuannya cuma satu. Buat dapat mantra suci dan berkah dari para rasi bintang. Bahkan ada rasi yang minta tumbal persembahan dari pengikutnya. Saat Ryoga akhirnya sampai di pintu masuk lantai dasar, dia sama sekali nggak terkesan karena nggak ngerasain ada relik dewa di sana. Tapi ya wajar saja, siapa juga yang mau ninggalin barang berharga geletak sembarangan di lantai bawah. Nggak lama, Ryoga udah ngos-ngosan parah gara-gara kebanyakan naik tangga. Dia mulai ngeluh sambil bercanda soal tangganya yang kepanjangan. Cronos langsung nyindir mulut tajamnya yang nggak bisa diam. Ryoga santai aja, toh dia nggak bakal dihukum cuma gara-gara ngeluh. Dia lalu nanya ke Cronos masih seberapa jauh lagi puncaknya. Dan ternyata mereka baru setengah jalan menuju ke sana. Nah perhatikan baik-baik, ini bagian lucunya, Ryoga ngancam kalau hasilnya ampas, dia bakal ngamuk. Begitu sampai di lantai atas, rasi bintang lain langsung menatap Ryoga dengan ekspresi super jijik. Mereka benar-benar nggak suka sama kehadirannya. Setelah pada puas ngejek Ryoga, Cronos akhirnya maju buat daftarin dirinya di pantheon. Selesai proses itu, Ryoga dapat notifikasi penting dari sistem. Dia sukses dapat mantra suci berupa berkah tidak suci dan tiang hukuman. Berkah tidak suci ini fungsinya buat ningkatin energi negatif dan kasih buff ke status target. Sedangkan skill tiang hukuman, isinya cuma deskripsi ngebosenin soal nerima damage serangan. Cronos malah pamer bilang kalau dia berbaik hati ngasih skill dewa itu. Ryoga jujur ngaku kalau skillnya memang lumayan keren. Cronos ketawa ngakak bangga, tapi tiba-tiba sistem ngasih tahu kalau status duanya Cronos itu kurang karena miskin pencapaian. Suara tawanya langsung berhenti total gara-gara notif memalukan ini. Mukanya langsung pucat, dan Ryoga ngakak ngeledek dia yang tadi sok jagoan. Tapi setidaknya Ryoga senang, karena sekarang dia makin kuat. Beberapa saat kemudian, Ryoga jalan keluar dari dalam pantheon, dan langsung dihadang sama cowok berbadan besar. Dia nanya ngapain Ryoga keluar dari situ. Cowok bernama Satek Shigeru ini ternyata kenal Ryoga. Ryoga bingung dan nanya siapa sih orang ini. Dia ngaku dulu pernah jagain Ryoga di panti asuhan.
Dengar namanya, Ryoga langsung ingat kalau dia itu cuma sampah tukang palak. Ryoga nyuruh dia jangan sok akrab dan sok kenal. Ryoga ingat banget betapa brengseknya dia dulu. Flashback dikit, ada anak yang ngelaporin Satake ke direktur. Pas Satake lagi asik mukulin anak itu, Ryoga tiba-tiba datang dan langsung ninju mukanya sampai mampus, balik ke masa sekarang. Ryoga ngeledek nanya, apa hidung patahnya udah sembuh. Satake menggeram kesal banget. Tapi sebelum dia ngamuk, dia masih bisa menahan emosinya. Dia bilang dia udah berubah jadi orang sukses. Satake pamerin tak di dadanya, nunjukin kalau dia sekarang anggota Guild Aragiri. Dia lalu merendahkan Ryoga sebagai hunter kelas bawah yang lemah. Karena Ryoga baru aja keluar dari pantian. Dia juga ngancam biar Ryoga nggak mikir kejadian hidung patah dulu bakal terulang. Tapi Ryoga malah senyum ngejek dan bilang kalau penampilannya masih kelihatan sama persis kayak sampah yang dia ingat. Ini bikin Satake emosi parah dan langsung mau nonjok Ryoga. Tapi ada seseorang nahan tangannya ngingetin kalau mereka lagi di tengah kota. Orang ini adalah kapten tim serang Guild Aragiri, Jomon Rago. Satake ngadu betapa sombongnya si Ryoga ini. Jomon lalu nyaranin buat pindah tempat aja biar mereka bisa bertarung dengan bebas. Biar semuanya bisa diselesaikan secara jantan. Sebenarnya Jomon cuma mau ngasih pelajaran ke Ryoga karena berani cari masalah sama Aragiri. Satake malah ketawa ngeramahin ide duel ini. Kalian pasti mikir dia bakal mundur, kan? Wah tentu tidak. Satake pikir Ryoga cuma hunter baru. Tapi Ryoga pantang mundur dan langsung bilang ke Satake kalau dia siap baku hantam. Satake kaget banget dengar keberaniannya. Ryoga malah makin ngomporin nanya, apa nyalinya udah cheat sekarang. Provokasi ini sukses bikin Satake naik pitam dan bilang pantang buat putar balik. Nggak lama, mereka tiba di pusat latihan Guild Aragiri. Keduanya masuk ke arena, lalu Ryoga memanggil Fafnir. Dia bilang makhluk ini yang bakal maju, karena Ryoga itu murni seorang pendeta. Satake santai aja, karena dia yakin kemampuan Ryoga itu ampas banget. Apalagi dia pakai kalung sama cincin mahal, yang bisa nge-boost statusnya gila-gilaan. Setelah semuanya siap di posisinya masing-masing, pertarungan akhirnya resmi dimulai. Satake belum ngapa-ngapain. Tapi udah bacot nanya apa Ryoga ketakutan. Ryoga muak banget dengar mulut besarnya. Di sisi lain, Fafnir justru lagi semangat banget. Dia senang bisa ketemu anggota Aragiri secepat ini. Fafnir mau ngetes seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Dan dia berjanji nggak bakal nahan kekuatannya sama sekali. Tapi Ryoga nyuruh jangan dikalahin dalam satu pukulan. Karena ada sesuatu yang pengen di atas nanti. Fafnir setuju, walaupun nahan diri itu susahnya minta ampun. Satake lalu mulai maju duluan nusuk Fafnir pakai tombaknya. Tapi Fafnir dengan santai angkat kaki buat hindarin serangan itu. Satake keluarin jurus tombak lain. Tapi lagi-lagi Fafnir bisa menghindar dengan gampang. Satake lanjut nyerang membabi buta pakai kelincahan gilanya. Jomon sampai takjub lihat pergerakan Satake. Dia yakin duel ini bakal selesai super cepat. Tapi tiba-tiba Fafnir dengan santai menangkap ujung tombak Satake dan mengejaknya kalau serangan ampas itu nggak bakal mempan. Satake merontak, tapi nggak bisa narik tombaknya sama sekali. Fafnir lalu memarahi Satake habis-habisan karena dia nekat menyerang tanpa mikirin langkah berikutnya. Fafnir bilang dia pasti udah mati konyol kalau ini pertarungan sungguhan. Fafnir ancang-ancang mau ninju muka cowok itu, tapi tiba-tiba dia ingat satu hal. Ryoga kan nyuruh dia buat nahan diri. Daripada ditinju, Fafnir akhirnya nampar muka Satake super keras, sampai dia kehabisan napas. Satake langsung jatuh berlutut sambil nos-nosan nyari oksigen. Dia nahan sakit biar nggak nangis kayak bayi. Ryoga ngejek bilang Satake udah lumayan dewasa. Soalnya sekarang, dia nggak teriak cengeng kayak dulu. Satake makin meledak emosinya, karena terus diremehkan. Dia maju ngegas ke Fafnir pakai tombaknya. Tapi Fafnir langsung nancepin tombak itu ke lantai sampai lantainya hancur. Dia ngeledek Satake kalau lawan bakal gampang baca gerakan kalau dia pakai jurus yang sama 2 kali. Fafnir tanpa ampun langsung matahin lututnya dan Satake teriak kesakitan. Parah. Fafnir ngejek dia bilang kalau pertarungannya udah selesai. Pas dia mau ngasih pukulan terakhir, Jomon tiba-tiba berhentiin matchnya. Dia kelihatan marah banget. Ryoga agak kaget kaptennya ikut campur lebih cepat dari yang dia kira. Jomon lalu jalan nesek lutut Satake dan bilang mereka butuh bantuan pendeta. Ryoga ngingetin
kalau ada pendeta yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi Jomon ngelas kalau skill Hial bintang 1 itu. Dan begitulah, siap-siap lihat kejutan ini bareng aku, Ryoga bilang dia tahu soal itu. Jomon nantang gimana cara dia nyembuhin tulang patah. Ryoga lalu ngeluarin ramuan tingkat menengah andalannya. Sini kumpul bareng aku, mari kita lihat sampel pemberian renyah ini. Satak jelas curiga, ramuan kelas menengah harganya kan jutaan. Tapi Ryoga malah asik promosi kalau ramuan ini sudah diproduksi massal. Satak pura-pura nolak mentah-mentah, gengsi dong dibantu sama orang yang baru aja ngalahin dia. Ryoga terus maksa si abang ini buat terima aja, toh niatnya cuma mau murni bantu doang kok. Padahal mah Ryoga udah mikir keras cara jualan ramuan ini. Dan kebetulan nemu kelinci percobaan gratis. Ryoga langsung siram ramuannya ke luka itu, dan Jomon cuma bisa melongo-sok melihat lukanya. Sembuh total tanpa sisa, otak bisnis Jomon langsung muter cari cara dapetin barang dewa itu. Dia nanya di mana Ryoga beli ramuannya, dan dalam hati Ryoga ketawa jahat karena umpannya berhasil dimakan telat. Ryoga santai menebak Jomon ini pasti petarung level bintang 3 karena jabatannya sebagai Kapten Guild, dan Jomon mengiyakan. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Ryoga tiba-tiba memberikan tawaran super gila memintanya untuk bertarung melawannya, dan berjanji akan membocorkan rahasia tempat beli ramuan itu kalau dia mau maju. Jomon jelas langsung semangat, karena Ryoga bakal tetap ngasih tahu infonya tanpa peduli sama hasil akhir duelnya nanti. Ryoga bilang jujur kalau dia memang haus pertarungan karena laga sebelumnya terlalu singkat. Beberapa saat kemudian, laga resmi dimulai dan Jomon melesat ke arah Fafnir dengan kecepatan gila, melepaskan combo serangan kilat ke tubuhnya. Jomon cerdik banget manfaatin badan raksasa Fafnir buat mendaratkan pukulan bertubi-tubi. Fafnir cuma bisa teriak frustrasi, karena susah banget nyentuh Jomon. Pasti kalian juga mikir ini curang kan? Tapi Ryoga sama sekali nggak kaget. Dia udah menduga Jomon bakal pakai gaya serangan kilat Kashiwagi yang jelas jadi mimpi buruk buat seorang Dragonian, makanya dia sengaja pakai ramuan itu buat memancing Jomon. Karena kalau Fafnir ketemu lawan yang bikin dia repot bertarung, dia pasti bakal ngerasain batasannya sendiri, namun bukannya terus ngambet. Fafnir malah makin nekat buat biasain diri melawan gaya lincah ini pakai badan bongsornya. Ryoga bangga banget lihat semangatnya. Terbukti dong kenapa dia jadi tangan kanan andalannya, karena Fafnir sudah niat banget menang. Ryoga mutusin kalau cuma diam nonton itu nggak asik. Percaya deh sama aku, pertarungan aslinya baru aja dimulai saat Ryoga memberikan berkat kotor kepada Fafnir.